Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sukra Aini dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini Senin 18 Oktober 2021 akan melakukan pelaksanaan praktik pengajaran ujian kinerja atau UKIN PPG Daljab Angkatan 3 Unitirta di SDN 13 Lubuk Alung, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu. Nah, apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita lagi dari tentang global itu masih kita tentang global dan manfaat. Nah, ini kita masuk pelajaran Nah, jadi ini Ibu mau pelajarannya dulu. Nanti siapa yang dipanggil karena di sini kan Ibu lihat semuanya anak-anak Ibu karena sinyal. Jadi kalau Ibu panggil itu coba buka mikrofonnya. Nah, hadir Bu, begitu ya. Nah, Gandur, ada anak Ibu Gandur? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Farid? Hadir Bu. Zahwa? Ada Bu. Oke, terima kasih. Ulfa? Ada Bu. Iya. Afrinal? Ada Bu. Nazila? Hadir Bu. Gerasti? Hadir Bu. Najla? Hadir Bu. Gian? Hadir Bu. Nah, jadi alhamdulillah ya hari ini anak-anak Ibu hadir semua. Ya, ayo bersama kita lawan virus corona. Nah, ingat selalu pesan Bu Aini tentang 3M. Apa itu anak-anak 3M? Yang pertama? Memakai masker. Iya, supaya kita terhindar. Iya. Iya. Jadi dimanapun kita berada, baik di lingkungan dalam rumah atau di luar rumah, nah itu tetap kita menjaga kebersihan ya, kebersihan diri kita. Nah, anak-anak Ibu sebelum belajar kita berdoa bersama dulu ya. Nah, coba Afrina dipimpin doa mau belajarnya, Nak. Ya Bu. Terima kasih anak Ibu. Jadi kita mulai dan berdoa apa yang dari Allah pada ya nanti ya. Jadi anak-anak Ibu sekarang belum kita masuk kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Banyak
Masuk kepada tema 4, pembelajaran tentang globalisasi. Ya, yang mana tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. Ya, tentang mengapa harus hemat listrik. Kemudian yang kedua, nah itu kita akan membuat peta pikiran. Ya, informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar tentang mengapa harus hemat listrik. Nah, anak-anak ibu masih dengar suara ibu, nak? Masih, Bu. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah ya mengkategorikan cara menghemat energi listrik sesuai tempatnya. Kemudian membuat karya tentang kegiatan listrik, tentang kegiatan menghemat energi listrik dalam bentuk poster. Ya. Kemudian, ya, jadi anak-anak ibu kita tahu ya bahwa dalam masa globalisasi ini, ya, globalisasi itu dapat terjadi juga karena adanya apa? Karena adanya energi listrik. Ya, coba anak-anak ibu sebutkan apa contohnya peralatan listrik, peralatan yang menggunakan energi listrik. Apa sayang? Ya, sekarang angkat tangan, namanya, gantikan itu peralatan menggunakan energi. Coba sebutkan ya, Rasti. Apa contoh peralatan energi listrik? Lampu. Iya. Mesin cuci. Blender. Iya, blender. Apa dia? Kipas angin. Iya, kipas angin. Bukan. Iya. Jadi semua peralatan yang menggunakan energi listrik itu sudah banyak kita pakai, baik itu di rumah dan di sekolah. Ada led. Itu kan juga menggunakan apa? Energi listrik. Nah, energi listrik. Karena tidak terbayang jika listrik yang kita gunakan itu suatu saat bisa juga habis. Nah, dia tidak bisa diperbarui. Nah, mengapa? Siapa anak ibu yang tahu alasannya? Mengapa energi listrik yang kita gunakan ini bisa juga cepat habis? Ada yang tahu yang bisa menjawab? Karena makanya secara berlebihan, Bu. Kalau kita gunakan secara berlebihan, dia cepat habis juga. Ya, boleh. Yang lain? Ada anak ibu yang berpendapat yang lain? Makanya kadang tidak dimatikan. Ya, Gian, coba buka lagi mikrofonnya, Gian. Bang, kita sudah menyalakan lampu di siang hari. Oh ya, menyalakan lampu di siang hari, iya. Nah, jadi kalau kita menggunakan energi listrik secara berlebihan atau menyalakan lampu di siang hari itu bisa menghabiskan energi listrik. Nah, jadi kenapa bisa habis?
Kenapa tidak bisa diperbarui? Itu karena sebagian besar ya pusat pembangkit listrik kita ini ada menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Seperti bahan dari batu bara, dari gas alam. Nah, gas dari batu bara dan gas ini kan adalah contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Artinya, ya kalau kita gunakan secara terus-menerus, itu suatu masa mendatang kita tidak bisa lagi menggunakannya. Jadi, anak-anak ibu, ya, karena ada dari beberapa bahan energi listrik ini, yang pembangkit listrik yang menggunakan bahan yang tidak bisa diperbarui, nah kita harus apa? Menghemat penggunaan energi listrik. Ya. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik tersebut. Nah, apa itu cara menghemat energi listrik yang sudah mungkin bisa anak ibu yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Afrinal, Bu. Bisa, Bu. Afrinal. Pertama, Yaitu memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Iya. Kan? Coba ulangi. Yang lain tutup mikrofonnya dulu. Coba Gian, kasih kesempatan kepada Gian. Apa contoh cara menghemat energi listrik? Ya, Gian, silahkan. Pasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Bagus. Nah, sekarang Gian tutup lagi mikrofonnya ya. Yang lain. Najila bisa, Bu. Najila, silahkan. Bu. Najla, apa? Silahkan. Apa contoh menghemat energi listrik? Rasti, Bu. Rasti, oke. Mengganti lampu hemat energi. Iya, mengganti lampu hemat energi. Lain, siapa? Nah, itu kalau bisa berbicara, mikrofonnya ditutup ya supaya jelas teman lain mendengarkannya. Nah, Najila, Bu. Najila silahkan. Alat Iya. Siapa lagi yang lain? Coba. Zahwa, apa contoh cara menghemat energi listrik? Ulfa, Bu. Iya, Ulfa, silakan Ulfa. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi sampai sore hari. Iya, bagus. Nah, kalau siang hari kita bisa memanfaatkan cahaya matahari ya. Nah, tidak kita hidupkan lampu pada siang hari. Karena apa? Cahaya matahari ada bisa kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan peralatan elektronik itu secara bergantian. Ya, jadi itu dia contoh cara menghemat energi listrik. Nah, anak-anak ibu, sekarang ya perhatikan dan cermati gambar yang ibu tampilkan ini. Nah, sudah terlihat gambar yang ada di sini ya. Nah, ini ada beberapa ruangan di sebuah rumah ya. Nah, ada 5 buah ruangan. Yang ruangan pertama, siapa anak ibu ya bisa kan teman-teman coba
lampu tidur, dan lampu belajar. Ya, ada Lampu tidur, dan lampu belajar. Nah, kemudian ruang yang kedua, coba Gandur. Lampu laptop, Bu. Nah, ya ada lampu dan menggunakan laptop. Ada print di sini ya, mesin printer. Kemudian ruang ketiga, coba Luka. Nah, Ada lampu head layar, Bu. iya. Kemudian bagus. Yang keempat, ruang keempat Nezila, silakan. Ada lampu, Ya. dan belajar, Bu. Iya, bagus, benar. Kemudian ruang yang kelima, coba Aprina. Aprina boleh? Ya, ada televisi, ada kipas angin, lampu, dan radio. Iya, di sini. Nah, di antara ruang-ruangan ini, ya ada 5 ruangan ini. Nah, kalau kita amati, nah, kira-kira sudah menerapkan contoh hidup hemat listrik atau belum? Belum. Siapa yang bisa menyebutkannya? Karena apa? Karena semua ruangan ini bagaimana? Karena semua ini sudah memakai atau menghidupkan energi listrik pada siang hari. Jadi, kita harus menerapkan hidup hemat energi listrik. Nah, sekarang Nana Ibu, coba dengarkan dari hasil gambar yang kita amati tadi. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, siapa yang bisa jawab? Yang pertama, itu apa peran energi listrik di era globalisasi ini? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa peran energi listrik ini dalam era globalisasi ini? Gandur? Bisa Gandur? Bisa, Bu. Nah, silakan, Anak Ibu. Listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segera aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Iya. Jadi dengan adanya energi listrik di era globalisasi itu sangat membantu sekali ya dalam perkembangannya. Misalnya kita dalam hal apapun dalam kehidupan sehari-hari sekarang sudah menggunakan energi listrik. Nah, bagus, benar. Kemudian yang kedua, ruangan mana saja yang boros listrik? Kalau kita lihat dari 5 ruangan ini, ruang mana saja yang Farid, boros Farid bisa, penggunaan listrik? Oke, Farid silakan. Ruangan kelima, Bu. Apa alasan Farid? Ruang keluarga. Karena semua barang listrik semuanya hidup, Bu. Iya, bagus, benar. Karena di ruangan keluarga ini semua peralatan listrik, TV, kipas angin, lampu, dan led itu hidup semua. Sementara anggota keluarga tak satu pun yang ada di sini. Jadi di sini ruang yang kelima ini sangat boros sekali ya. Nah, kemudian yang ketiga, menurut anak-anak Ibu apa dampak dari hidup boros listrik itu ini kalau kita di sekolah? Kalau kita boros menggunakan listrik di sekolah, apa dampaknya bagi warga sekolah? Terima kasih, Bu. Oke, boleh. Dampaknya Menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah serta menambah biaya SPP bulanan siswa. Nah, kalau kita menggunakan
semua peralatan listrik dengan boros di sekolah, otomatis biaya pembayaran listrik membengkak. Otomatis itu akan mengeluarkan biaya yang banyak. Kalau di sekolah swasta biasanya kan itu membayar uang SPP-nya. Ya, nah dengan begitu otomatis juga akan bertambah besar beban tanggungannya ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan Ibu, ya. Nah, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Siapa yang bisa jawab? Siva? Rasti? Siva? Mungkin HP Siva ya. HP Siva tadi katanya bermasalah. Nah, anak ibu yang lain siapa yang bisa menjawab? Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik ini? Supaya energi listrik bisa supaya energi listrik tidak cepat habis. Apa? Bagaimana Farid? Jangan ditutup Supaya energi listrik tidak cepat habis. Mereka supaya tidak boros. Iya, supaya energi listrik tidak cepat habis. Farid, Supaya tidak boros. Farid, anak ibu Farid bisa kameranya itu diluruskan dengan mukanya. Itu tadi tidak nampak muka anak ibu. Ya, tidak kelihatan. Oke. Ya, jadi mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik ini supaya energi tidak terbuang sia-sia. Ya, kemudian kemudian yang yang kelima. Nah, siapa anak ibu yang bisa memberikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa anak ibu yang bisa? Kipas angin saat tidak digunakan, mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran air setelah bak mandi terisi penuh. Iya, benar. Ya, tentu hal-hal simpel, hal sederhana yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah kita sudah mematikan lampu ketika tidak digunakan, mematikan keran air, ya. Jadi itu dia tentang bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Nah, anak ibu punya video. Nah, coba lihat video ini, perhatikan. Dari video tadi ya dapat kita lihat ya tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, mengapa kita harus menghemat energi listrik ini? Nah, ini akan kita pelajari. Nah, Ibu akan membacakan satu buah teks. Nanti anak Ibu ya menuliskan informasi penting dari teks yang Ibu bacakan. Jadi anak Ibu mendengar, kemudian kamu temukan dan tuliskan. Nanti anak Ibu sampaikan ya, presentasikan itu dalam bentuk tulisan apa informasi penting dari masing-masing paragraf yang akan Ibu bacakan. Nanti anak Ibu dengarkan dengan seksama ya. Kemudian
Ya, nanti Ibu kasih waktu untuk menuliskannya dan mempresentasikannya. Nah, sekarang siapkan apa alat tulisnya dan dengarkan dengan seksama tentang teks yang akan Ibu bacakan ini. Ya. Yang paragraf pertama, ya. Hampir semua kegiatan. Halo, Nana Ibu masih dengar suara Ibu? Masih, Bu. Ya. Paragraf pertama, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan di masa manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, Nana Ibu silakan Ibu kasih waktu untuk menuliskan apa informasi penting yang Anak Ibu dengar tadi di paragraf pertama. Silakan tulis. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, seperti lampu, kipas angin, tap, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Nah, silahkan tulis. Ya, apa informasi penting dari paragraf 3 ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya, kita tunggu teman yang lain. Sudah, Bu. Nah, udah semuanya. Nah, Ibu lanjut ya, paragraf keempat. Ya, dimasukin ke situ gitu. Paragraf keempat. Ya. Kata Ayumba itu kemarin udah lomba katanya gitu. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, sekarang tuliskan kesimpulan atau pesan yang terdapat pada paragraf keempat ini. Ibu beri waktu, silakan anak-anak Ibu tuliskan. Aprina, silakan tulis apa informasi pentingnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. tadi kita sudah mendengarkan informasi teks yang dibacakan ya tentang mengapa harus hemat listrik. Nah, sekarang kita presentasikan perwakilan dari anak-anak Ibu ya. Apa informasi penting dari setiap paragraf? Nah, paragraf pertama, siapa anak Ibu yang bisa mempresentasikan tentang paragraf pertama? Informasi penting apa yang didapat pada paragraf pertama tersebut? Siapa yang bisa? Nggak bisa, Bu. Silakan Ulfa. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Ya, jadi informasi penting yang bisa kita dapatkan dari paragraf pertama setelah mendengar bacaan dari yang Ibu bacakan tadi, itu hampir semua kegiatan manusia itu di era globalisasi ini itu semuanya membutuhkan energi listrik. Benar ya, bagus. Terima kasih Ulfa. Silakan untuk paragraf kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Iya, Aprina bisa, Bu.
Silahkan anak-anak Ibu Aprina. Pemborosan energi membuat suatu bumi meningkat. Pemanasan global, hal ini disebabkan Coba mikrofonnya dibuka Aprina. udah. Nah, tadi tertutup. Ulang lagi sayang. Ulang lagi membacakan jawabannya. Pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat. Pemanasan global, hal ini disebabkan oleh gas buangan dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran dari kendaraan, serta berkurangnya lahan hijau. Iya. Pemanasan global, cuaca tidak memiliki musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Ya, Bu. Mengancam keberadaan manusia atau bagaimana? Halo, Aprina. Ya, Bu. Nah, jadi ya, terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar. Jadi apa informasi pentingnya yang bisa kita dapatkan dari paragraf kedua ini adalah bahwa tentang kalau pemborosan energi itu sebenarnya sudah kita rasakan itu apa? Nah, sehari-hari kita sudah merasakan bagaimana suhu bumi itu terasa panas, kemudian itu yang mana disebabkan oleh gas buangan seperti AC, kulkas, ya asap pembakaran kendaraan bermotor. Nah, jadi tambah lagi kondisi lapangan hijau yang semakin berkurang, ya menyebabkan musim panas yang berkepanjangan. Nah ini, ya kalau hal ini terus terjadi, ini akan mengancam manusia, ya. Kemudian yang paragraf yang ketiga, siapa anak ibu yang bisa membacakan? Nazila Atau bisa, Bu. mempresentasikan? Nazila, silakan. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu hemat listrik. Contohnya memiliki peralatan ya, Bu. Ya, jadi pada paragraf ketiga ini dapat kita ya simpulkan informasi pentingnya adalah ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya dalam menghemat energi listrik. Salah satunya memilih peralatan listrik yang hemat energi seperti lampu pijar diganti dengan lampu hemat energi dan memahami lingkungan kita. Ya, seperti apa? Nah, misalnya kita berada di dalam satu ruangan, misalnya pada malam hari. Nah, ketika selesai menonton televisi, kita matikan TV-nya, kita matikan lampunya, baru kita berangkat tidur. Ya, kemudian paragraf keempat, siapa yang mau mempresentasikan? Pasti, Bu. Ya, Raffi. Dengan melakukan hal tersebut berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Dengan listrik, kalau kita sudah mulai sendiri, nah, ya itu akan bermanfaat sekali untuk semuanya. Jadi betapa bisa kita bayangkan berapa besarnya energi listrik yang bisa kita hemat ya dengan melakukan hemat energi ini. Nah, kemudian anak-anak ibu, jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang ayo kita membuat gerakan hemat energi listrik di sekolah. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita bikin poster. Posternya apa? Poster tentang melakukan sikap hidup hemat energi listrik, mengajak kita dan mengajak semuanya untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari poster yang anak ibu buat itu, nanti ya harus memenuhi kriteria. Ya,
Nah, yang pertama tentu saja itu terdapat keterangan singkat tentang bagaimana pentingnya kita menghemat listrik. Yang kedua, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang ketiga, terdapat kalimat ajakan. Nah, apa contoh kalimat ajakan? Ayo, mari, dimulai dari yang kata ayo, mari, ya. Nah, terdapat kalimat ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Kemudian, menggunakan kosakata baku dalam kalimatnya. Ya, kemudian poster yang anak ibu buat itu nanti harus jelas, menarik, dan tulisannya rapi dan bersih. Nah, ini contoh, sudah terlihat gambarnya. Ini adalah contoh-contoh poster. Nah, ibu bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Ya, yang lebih jelas, yang lebih rapi, yang lebih menarik. Ya, nanti buat di rumah, nanti dikirim boleh fotonya ke grup WA belajar kita. Nah, ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Ya, Ulfa, silahkan. Pasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Nah, iya, cara hemat listrik. Menggunakan peralatan listrik berdaya watt rendah. Iya. Iya, mengganti. Najila bisa, Bu. Nah, Najila, silahkan. Lupa tutup dulu mikrofonnya ya. Alat elektronik secara bergantian. Iya, bagus. Menggunakan alat elektronik secara bergantian. Gian, Bu. Siapa Gandur? Gian, silahkan. Daya listrik di rumah sesuai keperluan. Iya, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. iya, jadi kalau kita menggunakan energi listrik yang secara berlebihan, yang boros, ya, yang tidak sesuai, artinya yang dilebih-lebihkan, maksudnya memakai misalnya berdaya watt tinggi, menghidupkan semua peralatan listrik. Nah, itu dampaknya nanti akan kepada pemanasan global. Nah, jadi Nana Ibu, untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Dengan membaca doa, silahkan anak Ibu Afrina ditutup belajar hari ini dengan doa. Ya, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita baca doa. Terima kasih anak-anak Ibu, selamat siang. Jadi hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Anak-anak Ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay di rumah, patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring kita hari ini. Tetap belajar semangat di rumah. Dah, sampai jumpa besok pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Selamat siang.